Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Wah, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bu Ani juga sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak kesempatannya hari ini bisa ketemu dengan kami di sini dengan ruang virtual. Barangkali ada sesuatu Pak Sodik yang ingin diperbincangkan untuk hari ini. Iya, Bu. Ini saya ada sedikit permasalahan nih. Kemarin pada pembelajaran diferensiasi. Jadi ketika saya lakukan asesmen awal tuh eh, hasilnya sudah saya dapat sih, saya dapat. Tapi kok dalam pelaksanaan ketika pembelajaran saya terapkan ternyata mengalami tidak sesuai gitu. Artinya anak-anak ini kok malah cenderung ada perubahan dari gaya belajar anak gitu, Bu. Oh, baiklah Pak. Berarti tentang pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas Bapak ya, Jadi mengenai tes awal. Nah, pada akhir sesi ini, karena ini sesi singkat, apa yang ingin Bapak hasil yang ingin Bapak dapatkan dari hasil coaching ini hari ini, Pak? ini harapan saya ini ya dari pembicaraan kita diskusi hari ini, Bu Ani, saya bisa mendapatkan satu tentang profil anak yang sesuai. Jadi dari berbagai masalah tadi, dari harapannya saya dengan profil yang sesuai, saya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Harapannya pembelajaran diferensi yang akan saya laksanakan menjadi lebih baik seperti itu, Bu Ani. Nah, baik Pak. Berarti tentang penentuan profil belajar anak supaya bisa sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang Bapak inginkan. Seperti itu, Pak? Jadi, Bu, betul. Jadi untuk ukuran keberhasilannya bagaimana, Pak? Yang ingin Anda capai? Jadi ukuran keberhasilan saya itu jadi nanti ketika saya sudah memperoleh sepenuhnya tentang profil anak dengan berbagai gaya dan karakter anak termasuk dalam profil belajarnya sehingga nanti kesesuaian itu yang akan jadikan patokan saya dalam perencanaan pembelajaran saya. Baiklah, Pak. Berarti pada kesempatan ini Bapak ada di skala yang mana? Mulai 1 sampai dengan 10, di manakah posisi Bapak sekarang dalam pembelajaran diferensiasi tentang keberhasilannya? Wah, kayaknya saya masih 6 deh, kayaknya, Bu. Nah, jangan patah semangat ya Pak, pasti nanti bisa melakukan pembelajaran diferensiasi dengan berhasil. Maka Siap, strategi apa siap. nih yang Pak Sodik bisa lakukan supaya pembelajaran diferensiasi Bapak di kelas itu dapat berhasil? Eh, tahapan yang pertama mungkin yang saya lakukan ya, Bu ya. Yang pertama tadi yang sudah saya Ya. lakukan adalah tentang asesmen awal. Jadi asesmen awal itu saya lakukan untuk mendapatkan gaya dan profil belajar anak. Tapi dokumen itu masih kurang lengkap. Kemungkinan saya akan mencari informasi dari guru yang dulu pernah mengajar murid-murid ini. Jadi guru di kelas 4 ya, karena saya mengajar di kelas 5, jadi insya Allah akan saya mencari informasi dari guru kelas 4. Itu, Bu. Oh, berarti Bapak memiliki strategi yang sangat bagus, Pak, apabila itu dilaksanakan dengan baik. Pak, adakah kendala, gangguan, atau hambatan yang jenengan hadapi pada saat itu? Ya mungkin waktu sih, Bu. Waktu. Kayaknya perencanaan itu kan waktu pelaksanaannya, karena ini sudah jalan pembelajaran, jadi kita membutuhkan manajemen waktu untuk mengatur pertemuan saya dengan guru kelas 4. Artinya membentuk kolaborasi dengan guru itu kan kita butuh waktu untuk menyiapkan dan perencanaannya itu harus matang gitu. Oh, gitu ya, Pak. Wah, hebat sekali Pak Sotik. Lalu dengan hambatan seperti itu, apakah Bapak punya solusi supaya pembelajaran diferensiasi Bapak itu bisa terlaksana dengan baik? Mungkin waktu istirahat gitu, waktu perencanaannya gitu. Jadi memanfaatkan waktu istirahat untuk diskusi sambil ngobrol santai mungkin. Itu, Bu. Bisa jadi seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Pak. Nanti semoga waktunya bisa terlaksana dengan baik sehingga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana ya. Kemudian rencana apa lagi Pak supaya Bapak bisa mencapai tujuan tersebut? Eh Mungkin selain dengan
guru sebelumnya ya, saya bisa juga melakukan kolaborasi dengan orang tua, Bu. Kolaborasi artinya saya mendapatkan data faktual asli dari kegiatan anak-anak di rumah. Seperti itu, Bu. Wah, itu termasuk strategi ya Pak ya, strategi yang bisa dilaksanakan supaya mendapatkan profil belajar anak, supaya dalam pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali Pak rencana jenengan. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Nah ini Bu, ukuran keberhasilannya kalau sudah saya mendapatkan, mungkin ya, prediksi saya ketika saya mendapatkan dari guru sebelumnya, kemudian selama pas asesmen awal, saya mendapatkan data yang kompleks dari orang tua, insya Allah keberhasilannya akan luar biasa Bu, mungkin hampir maksimal sekali. Nah Pak, dalam mengidentifikasi profil tadi, adakah yang perlu dikembangkan lagi Pak sesuai dengan gaya belajar biar pembelajaran diferensiasi itu dapat berjalan dengan lancar? Identifikasi apa lagi yang perlu dikembangkan? Adakah Pak? Yang perlu saya kembangkan lagi yang mungkin pada pemanfaatan media yang saya gunakan Bu, jadi akan disesuaikan seperti itu. Wah, bagus sekali Pak, luar biasa. Kemudian Pak, supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik, kemudian komitmen apa setelah panjenengan susun tadi, bertemu dengan orang tua, menanyakan kepada guru kelas sebelumnya, kemudian membuat catatan kecil seperti itu. Kemudian siapa sih Pak yang bisa membantu Bapak untuk bisa menjaga komitmen itu? Mungkin rekan sejawat saya nih Bu, teman-teman rekan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Ini terutama pada biasanya saya yang banyak waktunya yang saya minta bantuan itu pada guru olahraga sama guru agama, Bu. Kemudian untuk orang tua, saya sudah membuat jadwal sih Bu, jadwal kolaborasi dan konseling itu sudah terjadwal dengan orang tua. Nah, biasanya itu ketika saya lupa orang tua sendiri itu yang menghubungi saya Bu, sebelum hari pelaksanaan tersebut. Itu Bu. Wah, bagus sekali Pak rencana, kemudian dengan aksinya. Kemudian Pak, untuk adakah teman selain teman, kemudian tadi orang tua wali murid seperti itu, adakah dukungan dari kepala sekolah mungkin Pak? Ya jelas Bu, dari dukungan dari kepala sekolah pasti akan mendukung kegiatan, mungkin akan mengingatkan saya juga Bu tentang pelaksanaan tadi. Wah, luar biasa Pak. Saya sudah tidak sabar bagaimana keberhasilan Pak Sodik dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Dapatkah Bapak bercerita untuk 2 pekan ke depan untuk bertemu saya kembali untuk bisa menceritakan progres yang panjenengan lakukan? Oke Bu, siap. Bapak bersedia? Oke, siap. Terima kasih Pak Sodik. Gimana nih perasaannya setelah kita coaching nih, bincang-bincang ringan? Apakah bagaimanakah perasaan Bapak seperti itu? Pesan saya pertama adalah bersyukur Bu, alhamdulillah ini dengan ngobrol dengan Bu Ani akhirnya saya menemukan sendiri jawaban atas apa yang ingin saya lakukan. Jadi selama sesuatu hal yang mengganjal itu sudah saya temukan bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut Bu. Gitu. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama Pak Sodik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dididik untuk anak didik kita di kelas dan di sekolah pada umumnya. Terima kasih Pak Sodik atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodik. Ani, sehat Bu Ani? Alhamdulillah sehat Pak, namun ada sedikit permasalahan Pak. Wah ada masalah ini Bu, mungkin mau bisa diceritakan Bu? Permasalahan ya, apa? Ya Pak Sodik, ada sedikit masalah ini tentang bagaimana pembagian waktu Pak. Pembagian waktu ketika saya menjadi seorang guru sebagai tugas pokok dan fungsi, kemudian sebagai tugas tambahan saya di sekolah. Nah, ini ditambah lagi dengan tugas belajar di guru penggerak. Pembagian waktu. Ini juga
menyita waktu saya Pak untuk me time saya melakukan hobi. Hobi saya memasak Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Ani. Berarti ini Bu Ani orang yang sangat luar biasa nggih. Artinya banyak sekali kegiatannya ini Bu Ani, mantap, luar biasa. Bu Ani, begini, mungkin tadi nggih, di akhir pembicaraan kita diskusi hari ini nih, Bu Ani inginkan seperti apa nih? Iya Pak, saya inginnya semua tugas saya bisa terlaksana dengan baik, hasilnya maksimal tanpa harus bisa menyita waktu dan hobi saya Pak, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Tugas penggerak juga jalan, tugas sebagai seorang guru juga jalan, apalagi tambah tugas tambahan yang ada di sekolah. Oh gitu nggih. Jadi di akhir sesi kita diskusi hari ini Bu Ani ingin semua perencanaan tugas tersebut bisa berjalan sesuai dengan planningnya Bu Ani nggih. Gitu Betul nggih. Pak, betul Mantap sekali. sekali. Oke Bu Ani. Nah, ini Bu Ani, kira-kira penyebab Bu Ani itu tidak bisa membagi waktu itu apa nggih? Mungkin bisa diceritain Bu Ani. Sepertinya dalam pembagian waktu saya butuh manajemen waktu yang baik, Pak. Contohnya ketika di sekolah saya hanya melaksanakan tugas sekolah dan tugas guru penggerak. Setelah itu saya di rumah bisa melakukan hobi saya sehingga selain bermanfaat bagi negara, saya juga bermanfaat untuk keluarga, Pak. Masya Allah. Berarti di sini terkendala dengan manajemen waktu nggih Bu Ani nggih. Betul, Pak. Berarti Bu Ani kalau dinilai nih, dikasih skala nih, kalau sekarang nih yang Bu Ani alami nggih, dari nilai 1 sampai 10 tuh Bu Ani kira-kira di angka berapa nggih? Nah, itu Pak, saya posisinya masih di 6 Pak. Saya Masih masih sering keteteran dengan jadwal pendidikan dan juga jadwal tugas tambahan saya, Pak. masih di angka 6. Tenang Bu Ani, tidak usah bersedih. Saya yakin Pak Bu Ani pasti bisa nantinya ke depan harapannya. Bu Ani, mungkin bisa dilihat nggih, dari penyebab masalah tadi ada nggak indikator lain selain manajemen waktu Bu Ani? Dukungan dari teman rekan sejawat, Bapak. Juga dalam diri saya memerlukan sikap disiplin dalam melaksanakan semua tugas tadi. Ini yang dari 3 tadi nggih, manajemen waktu, dukungan rekan sejawat, kemudian disiplin diri. Ini yang menjadi prioritas utama Bu Ani yang mana Bu? Nah, saya adalah manajemen diri, Pak, atau manajemen waktu dari diri saya sendiri. Jadi, Dari ketika saya di sekolah itu melaksanakan tugas pokok fungsi saya sebagai seorang guru. Setelah itu, saya melaksanakan tugas tambahan dan melaksanakan tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Oke, Bu Ani luar biasa sekali ini. Jadi skala yang kita ingin kita diskusikan dari yang paling utama itu adalah di manajemen waktu dan manajemen waktu diri dan disiplinnya Bu Ani sendiri nggih. Bu Betul, Ani Pak. kira-kira dari Bu Ani sendiri nih, strategi atau langkah yang ingin Bu Ani ambil itu Yang ingin saya laksanakan yaitu saya bisa membuat schedule atau lesson plan, Pak. Ketika saya pembelajaran itu kan sudah ada jadwal. Kemudian jika tugas tambahan saya kerjakan setelah saya mengajar. Setelah itu baru saya melaksanakan tugas yang ada di guru penggerak. Jadi tugasnya tidak menumpuk dan tidak kewalahan. Maka saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik. wah luar biasa sekali Bu Ani. Mungkin ada lagi ya Bu Ani strategi yang lain Bu Ani selain dari manage tadi mengerjakan secara tepat waktu, membuat lesson plan, mungkin ada gak strategi yang lain Bu Ani yang ingin Ya, disampaikan lagi? saya akan membuat catatan-catatan kecil atau mungkin saya bisa menyalakan alarm Bapak sebagai pengingat saya supaya dalam melaksanakan tugas saya tidak lalai seperti itu. Wah, mantap Bu Ani. Ini ya Bu, wah sudah ada pembuatan schedule, panjenengan punya catatan. Kemudian ada lagi nggak Bu? Saya juga memerlukan bantuan dari rekan sejawat sebagai pengingat saya apabila ada tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, Juga dukungan kepala sekolah seperti itu yang
sebagaimana beliau adalah sebagai pilot di sekolahan kami, seperti itu Pak. Nah, mantap Bu Ani. Nah, kira-kira ini Bu Ani, kapan nih mau melaksanakan tadi tentang komitnya dari Bu Ani tersebut? Saya akan segera melakukannya Pak, supaya tidak keteteran tugas-tugas saya. Mungkin setelah ini Pak. Nah, setelah panjenengan itu jadi akan segera nggih? Iya Pak. Istimewa Bu Ani. Nah, ini Bu Ani sebagai tadi kan sudah ada pengingat, ada nggak lagi yang sebagai pengingat bagi komit Bu Ani untuk mengingatkan planningnya Bu Ani tadi? Selain kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin ada lagi yang Bu Ani yang bisa menjadikan nanti sebagai apa? Pengingat panjenengan untuk melaksanakan planning tersebut. Iya, planning itu bisa diingatkan dengan alarm yang saya buat tadi, Pak, supaya saya tidak mudah lalai dengan tugas-tugas saya. Oke, luar biasa Bu Ani. Mantap nih. Ini saya pasti saya pengen sharing lagi nih nanti ke depan setelah Bu Ani melaksanakan planningnya tadi, nggih. Bisa nggih Bu Ani, nggih? Kita sempatkan waktu kita berjumpa kembali, nggih. Siap, Bapak. Saya juga ingin berbagi dengan Bapak dan merefleksi apa yang telah saya lakukan. Wah, istimewa nih. Nah, dari Bu Ani, dari percakapan yang kita laksanakan tadi, kira-kira bagaimana perasaan dan apa yang diperoleh dari Bu Ani hari ini? Perasaan saya sekarang lega, Pak. Saya sudah bisa memiliki gambaran dan solusi supaya manajemen waktu saya tidak keteteran, supaya saya bisa melaksanakan semua tugas saya sebagai guru, sebagai tugas tambahan, juga melaksanakan pendidikan di guru penggerak ini dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Masya Allah, luar Terima biasa kasih ya Bu Pak Ani. Sodik. Sama-sama Bu Ani. Saya pengen penasaran nih, kita ketemu lagi besok setelah panjenengan melaksanakan planning, nggih. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.